Zaman dulu, para ahli spiritual atau ahli hikmah menemukan sebuah metode untuk mengusir hama dengan menggunakan energi gaib dari surat Ibrahim. Karena pada saat itu belum ada pestisida seperti sekarang ini, pemirsa. Cara memanfaatkannya yaitu salah satu ayat dari surat Ibrahim ini digunakan untuk mengasma kayu zaitun. Mungkin cara ini jarang dipublikasikan. Untuk lebih lengkapnya, simak investigasi kami sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirisari bisaidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Semoga sehat-sehat selalu. Hama itu merupakan musuh utama seorang petani. Tanaman yang semestinya dipanen akan gagal panen bila terserang hama, dan akibat buruknya itu petani pasti akan merugi. Rugi di sini mungkin cukup lumayan besar apabila pertaniannya besar ya, yang terutama rugi di biaya produksi dan biaya perawatan tanaman tersebut. Zaman dulu ketika pestisida belum ada seperti sekarang, para ahli spiritual atau ahli hikmah itu menggunakan energi gaib untuk mengusir hama-hama tanaman tersebut. Dalam tradisi ilmu hikmah, untuk mengusir hama tersebut itu menggunakan sarana kayu zaitun ya. Salah satunya adalah menggunakan kayu tersebut, yaitu yang diasma atau yang dirajah dengan salah satu ayat dari surat Ibrahim, yaitu surat Ibrahim ayat ke-13. Kalau dilihat dari isi surat Ibrahim ayat 13 tersebut, berisi tentang pembinasaan kepada orang-orang zalim. Para ahli hikmah itu memanfaatkan momen ayat tersebut dengan menggali makna dan energi-energi gaibnya sehingga bisa untuk mengusir hama tanaman. Yang tentunya para ahli spiritual hikmah tersebut menggunakan ritual dan tata cara riyadhah khusus ya untuk menggali energi-energi gaib yang terkandung di dalam ayat tersebut. Nah, sekarang kita tinggal menggunakan sesuai cara yang diwariskan oleh beliau para hukama tersebut, pemirsa. Lebih jelasnya, ritual mengusir hama ini akan kami beberkan secara lengkap agar pemirsa sekalian bisa mengetahui dan mungkin kalau pemirsa mempercayainya bisa mengamalkannya. Cara ini kami dapatkan ijazah dari salah satu perguruan aliran ilmu hikmah dari kota Pekalongan, Jawa Tengah. Kami bagikan ijazah tersebut dengan maksud bermanfaat bagi orang banyak ya, yang mungkin sama sekali tidak tahu tentang rahasia ayat 13 dari surat Ibrahim ini. Untuk penjelasan lengkapnya, tata cara ritualnya yaitu mengasma kayu zaitun adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sediakan bahan, yaitu bahannya adalah kayu zaitun sebanyak 4 batang atau 4 potong. Panjang kayunya itu disesuaikan saja. Untuk mendapatkan kayu ini bisa dibeli di toko-toko Islam terdekat ya, atau bisa kayu ini dibeli di toko-toko online shop. Biasanya kayu ini digunakan untuk siwak ya, jadi ukurannya agak kecil segini. Harga dari kayu ini bervariasi, yang kami tahu kisaran 10.000 sampai dengan 15.000-an ya. Kemudian yang kedua, setelah mendapatkan kayunya, kemudian kayu tersebut silahkan diisi dengan kekuatan gaib yang terkandung di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-13. Yaitu caranya dengan menulis ayat tersebut pada keempat kayu zaitun itu. Besar tulisannya tentunya menyesuaikan besar kayunya ya. Tulislah dengan menggunakan alat tulis yang mudah untuk menulis dan tintanya permanen agar tidak mudah luntur. Karena ukuran kayunya relatif kecil segini, maka Anda harus menulisnya dengan tulisan yang kecil pula.
Syukur-syukur pemirsa sekalian bisa mendapatkan kayu yang lebih besar ya. Tapi kalau nggak ada ya silahkan beli yang kecil dan tulisannya nanti menyesuaikan kecil seperti itu. Kemudian yang ketiga, setiap kayu itu ditulisi satu ayat dari surat Ibrahim itu. Jadi kalau 4 kayu maka ditulisi 4 ayat surat Ibrahim ayat ke-13. Waktu menulisnya itu adalah hari Rabu pagi ya, hari Rabu pagi sebelum matahari terbitnya, itu selepas sembahyang sholat subuh. Untuk cara menulis rajahnya itu silahkan cek di link deskripsi video di bawah. Kami sudah mempostingnya ya, cara menulis rajah dan cara mengisinya. Silahkan nanti dicek. Kemudian yang keempat, setelah selesai semua, kemudian kayu tersebut ditanam atau dipendam di 4 pojok sawah atau perkebunan yang dimaksud. Kalau sawah atau kebun itu lebih dari 1, bisa membuat lebih banyak kayu asmaan ya. Intinya itu satu lahan itu 4 kayu asma. Kalau mungkin 2 lahan berarti 8 dan seterusnya kelipatan 4-nya. Satu lahan adalah 4 kayu zaitun asma. Kemudian yang kelima, sebelum menanam kayu tersebut, alangkah baiknya diberikan bungkus plastik terlebih dahulu. Tujuannya agar kayu itu tidak mudah rusak pemirsa. Diberikan plastik, kemudian diplester ya dengan menggunakan lakban bening seperti itu. Nanti silahkan langsung ditanam begitu, ditanam seperti itu. Kemudian yang keenam, yang paling penting, yaitu adalah usahakan jangan sampai kayu asmaan tersebut terinjak seseorang. Karena apa? Karena kayu tersebut mengandung sir dari Al-Quran ya. Jadi untuk menghormatinya itu tidak boleh terinjak oleh seseorang. Cara mensiasatinya yaitu dengan memberikan batu di atasnya yang mungkin cukup besar, atau bisa di atasnya itu ditanami dengan tanaman-tanaman yang berduri ya. Nah, untuk surat Ibrahim ayat ke-13 nanti pemirsa bisa cek di Al-Quran masing-masing, silahkan dicari, atau mungkin bisa simak ayatnya adalah sebagai berikut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, semoga dengan cara atau usaha batin ini Allah menjauhkan hama-hama yang menyerang lahan pertanian kita. Jangan lupa usaha lahir tetap dilakukan layaknya seperti biasa seorang petani ya. Semoga hal ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Anda bisa share video ini mungkin kepada teman-teman ataupun saudara-saudara yang berprofesi sebagai petani. Insya Allah dengan mengamalkan ayat dari Al-Quran ini, tanaman akan terhindar dari hama dan menjadi tambah berkah. Ingat, ini hanyalah usaha batin. Usaha lahir harus tetap dilakukan layaknya seperti biasa. Kalau mungkin biasanya menggunakan pestisida ya seperti biasanya menggunakan pestisida, atau mungkin dengan cara lain ya silahkan. Pokoknya ini hanya usaha batin. Jangan sampai orang-orang, kalau bisa jangan sampai orang-orang mengetahuinya. Hanya kita sendiri mungkin dengan keluarga yang tahu. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.